Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang berlimpah, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita diringankan langkah menuju ke tempat ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, maka yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang budi pekerti beliau disaksikan oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, adapun yang berikutnya kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih membahas bab yang berkaitan dengan imam. Ini kita masih di bab sholat, khususnya bab yang berkaitan dengan imam, atau yang berkaitan dengan tata cara menjadi imam. Ini juga berkaitan dengan shaf yang dijelaskan di dalam kitab ini. Wuquful ma'mum ma'al imam, letak makmum pada saat kita sholat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jamaah sekurang-kurangnya itu adalah 2 orang. Maka kalau 1 orang maka belum disebut berjamaah. Maka kalau 2 orang, idza ammar rajuli, apabila ada orang yang menjadi imam kepada makmumnya yang lain, maka waqafa ala jambihil aiman, hendaknya makmum tersebut letaknya berada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, wa kadzal mar'ah, demikian pula perempuan. Karena kalau perempuan ini ketika menjadi imam tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki ketika mengimami itu posisinya jika lebih dari 1 atau jamaahnya 2 atau lebih, imamnya ada di depan. Tetapi kalau perempuan, imamnya sejajar. Demikian pula kalau kemudian ternyata makmumnya hanya 1, maka sama letaknya berada di sebelah kanan jika makmumnya hanya 1. Tetapi kalau makmumnya banyak, maka berada di kanan dan kiri jika untuk kaum perempuan. Tetapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan makmum berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi untuk yang sebelah kanan dan kiri tadi khusus jika imamnya perempuan dan makmumnya perempuan. Jika imam laki-laki dan makmumnya juga laki-laki, jumlahnya 2 orang, ammasnaini fa aktsar, adapun 2 orang atau lebih, maka waqafu wara'ahu, maka letaknya ada di belakang. Tidak boleh memikul makmum kanan kiri, tetapi hendaknya diletakkan di belakang. Sebagaimana juga di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat ada beberapa
hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai praktek Rasulullah pada saat beliau menjadi imam. Salah satunya di dalam sebuah peperangan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Faja'a Jabirun, maka sahabat Jabir datang. Fawaqafa an yasarihi, dan sahabat Jabir berada di sebelah kiri. Mestinya kan di sebelah kanan. Ternyata sahabat Jabir numpang menjadi makmum, letaknya tidak di sebelah kanan tetapi letaknya di sebelah kiri. Fa'adarahu hatta aqamahu an yaminihi, maka kemudian beliau menggesernya, diputer, yang tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Maka ini tidak mengapa bagi seorang imam untuk menggeser makmumnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, karena pada saat makmum memilih tempat, letaknya tidak sesuai sunnah. Letak yang sesuai sunnah, makmumnya di sebelah kanan. Tetapi ternyata karena tidak tahu, memilih posisi sebelah kiri. Maka silahkan digeser makmum tersebut, digeser dengan tangan kita. Kalau kesaksian sahabat Ibnu Abbas yang pernah digeser oleh Rasulullah, beliau mengatakan fa'akhadha bi ra'si, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggeser dengan memegang kepalanya sahabat Ibnu Abbas. Jadi kepalanya dipegang lalu digeser. Ini tentu kita sebagai bagian dari anggota masyarakat perlu juga memperhatikan kultur kita. Mungkin tidak untuk kepalanya dipegang lalu digeser. Maka prinsipnya adalah fa'adarahu hatta aqamahu an yaminihi, digeser, diputar sampai berada di sebelah kanan. Bajunya ditarik, lengannya yang memungkinkan. Jadi yang memungkinkan itu bisa dikerjakan. Summa jaa, kemudian di sini disebutkan datang kembali, siapa dia? Jabbar ibn Sakhr. Jadi tadi ada sahabat Jabir datang di sebelah kiri Rasulullah. Ternyata datang lagi orang yang kedua. Di mana? Faqama an yasarihi, di sebelah kiri lagi. Jadi praktis makmumnya menjadi kanan sama kiri. Apa yang dilakukan? Fa'akhadhahuma sallallahu alaihi wasallam biyadaihi jami'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka berdua dengan kedua tangannya, fa'aqamahuma khalfahu, diberdirikan di belakang. Jadi menggunakan kedua tangan Rasul, dua sahabat ini, sahabat Jabir dan sahabat Jabbar. Ini namanya mirip ya, yang satu Jabir, yang dua Jabbar. Ini didorong ke belakang sehingga jadilah makmumnya berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan nanti kalau kita jadi imam kok makmumnya seperti timbangan ada di kanan sama di kiri, maka silahkan didorong. Ini kita juga perlu memperhatikan aspek kesopanan karena masyarakat kita yang belum paham itu bisa tersinggung. Silahkan didorong pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa karena khawatir ada ucapan-ucapan yang kurang pas karena belum paham. Saya pernah suatu saat di Jogja mau jadi makmum, saya tepuk orang itu untuk jadi makmum. Ternyata bapak ini bilang, ada apa pak? Bingung juga saya, kok malah ada apa pak? Saya bilang mau sholat jamaah. Nah, nggih monggo jenengan imam, ya sudah akhirnya saya jadi imam. Nah, karena ketika ditepuk dia bilang ada apa pak? Jadi padahal saya cuma nyentuhnya tuh enggak teplek gitu, enggak, cuma disentuh sedikit. Ternyata dia bilang ada apa pak? Ya, ini karena belum paham. Bisa jadi kalau didorong-dorong nanti juga dia akan bilang, lu kok dorong-dorong? Salah saya apa? Bisa jadi karena belum paham. Inilah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam. Kalau makmumnya satu orang di sebelah kanan,
Kalau 2 orang, maka kedua-duanya berada di belakang. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kemudian ada perempuan, maka perempuannya menyendiri lagi. Tidak boleh ada dalam satu barisan dengan laki-laki. Memang ada hadis Nabi, nanti termasuk dalam bahasan kita di bab imam ini, larangan untuk sholat dalam satu shaf sendirian. Tapi itu tidak berlaku bagi kaum perempuan. Jadi bagi kaum perempuan, kalau dia sendiri satu shaf sendirian itu tetap sah. Wali qauli Anas, termasuk di sini adalah pernyataan sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menjadi imam. Maka pada saat itu sahabat Anas berada di sebelah kanannya. Kemudian perempuan berada di belakang. Jadi kalau misalnya laki-lakinya 1 orang, maka laki-lakinya berada di sebelah kanan, lalu ada perempuan, maka perempuannya di belakang. Kalau kemudian ada anak kecil, jadi ada imam, lalu kemudian ada perempuan sama anak kecil, maka anak kecilnya tetap di sebelah kanan, perempuannya tetap di belakang. Kalau makmumnya anak kecil sama laki-laki dewasa, maka laki-laki dewasa sama anak kecilnya menjadi satu baris jika anak kecilnya laki-laki. Sebagaimana kesaksian sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Shafaftu ana wal yatimu, aku membuat shaf bersama dengan anak yatim. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak, Ibu, ini diantara penyusunan shaf. Dalam masalah ini juga kita perlu memahami mengenai masalah kedudukan keutamaan di dalam membuat shaf. Jadi keutamaannya adalah wa inistama'a rijalun wa nisa, kalau perempuan dan laki-laki berada dalam satu sholat jamaah, maka waqafar rijal khalfal imam wa waqafan nisa wara'ahum. Laki-laki berada di belakang imam, sementara perempuan ada di belakang lagi. Lalu kemudian keutamaannya adalah khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki itu yang depan, dan sebaik-baik shaf bagi kaum perempuan yang paling belakang. Ini cara menyusun shaf. Ini kalau di kampung-kampung menjelaskannya susah. Jadi seringkali imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lalu kemudian jamaah mengatakan sami'na wa ata'na, tapi tidak merapatkan. Lalu kemudian pakai bahasa Indonesia, monggo shaf ingkang ajeng dipun isi dipun rapataken, ibu-ibune melu maju. Nah, ini problem. Maka kadang-kadang imam juga perlu paham dengan shaf ibu-ibu meskipun tidak kelihatan. Silahkan khusus bapak-bapak shaf depan diisi dulu, ibu-ibu shaf belakang dikebai. Nah, karena kalau tidak begitu ibu-ibunya ikut maju. Nah, tidak percaya tanya sama ibu-ibu. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Nah, jadi maunya kita mencari keutamaan untuk kaum laki-laki agar mengisi shaf yang paling depan, ternyata ibu-ibunya ikut nyimak. Termasuk Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menyampaikan keutamaan shaf kaum perempuan itu ada di belakang, itu banyak ibu-ibu yang protes. Kenapa protes? Karena tadi imamnya bilang ngisi shaf yang paling depan. Lah niku kok Ustaz, jarene imame kon ngisi sing ngarep dhisik. Lah ini perlu komunikasi yang benar dan lugas, bahwa yang diminta mengisi shaf yang depan itu yang laki-laki. Kalau perempuan isi shaf yang belakang terlebih dahulu. Kenapa? Karena wasyarruha akhiruha. Kalau kaum laki-laki yang paling buruk yang paling belakang. Tapi kalau perempuan wasyarruha awwaluha, yang paling buruk kualitasnya yang paling depan. Jadi ada perbedaan kualitas antara depan dan belakang, antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mau cari shaf utama, duduklah yang paling belakang.
Laki-laki mau cari soft yang pertama, duduklah yang paling depan. Diisi dulu bagian yang kanan yang paling depan. Ini untuk laki-laki. Kapan? Jika sudah adzan dan sebelum iqomah atau baru datang meskipun belum adzan. Itu soft depan bagian kanan. Itu yang paling utama. Tetapi kalau sudah iqomah, maka carilah posisi bagi kaum laki-laki yang paling dekat dengan imam. Yang paling dekat imam ini yang kanan apa kiri? Apa tengah? Maka itu yang diisi. Jadi tidak diisi. Kadang-kadang kalau kita sholat jamaah itu makmum itu aneh-aneh, lucu-lucu. Ada yang ketika datang berdiri di kanan, ada yang datang lagi berdiri di kiri, ada yang datang lagi berdiri di tengah. Jadi 3 orang tidak nyambung nih. Maka kalau sudah iqomah, sudah dikumandangkan, maka hendaknya cari shaf yang paling dekat dengan imam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran mengenai ketika kita sholat berjamaah. Bagaimana kalau ada anak kecil? Anak kecil itu dibedakan antara yang mumayyiz dan yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu tidak harus balik. Jadi mumayyiz itu tidak harus balik. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa diatur, yang sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, yang sudah bisa diarahkan, bisa mengerti bagaimana harus bersikap ketika di masjid. Maka dia adalah anak yang sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dia boleh berada di shaf kaum laki-laki dewasa. Tetapi kalau dia belum mumayyiz, maka hendaknya diletakkan di belakang shaf laki-laki, di depan shaf perempuan. Kalau belum mumayyiz, jadi suruh ngisi shaf, lompat-lompat, teriak-teriak. Kalau bilang amin, aminnya paling panjang. Ini belum mumayyiz. Kadang-kadang merepotkan pula bagi yang lain, sambil jalan-jalan di depan shaf, sambil senyum-senyum. Kadang-kadang makmumnya ditabuki kabeh. Ini belum mumayyiz. Jangan dimasukkan ke dalam shaf. Keluarkan dari shaf untuk di tempat belakang. Tapi kalau sudah mumayyiz, maka boleh dimasukkan ke dalam shaf. Sutratul imam, sutratul liman khalfahu. Nah, di dalam sholat berjamaah itu ada anjuran untuk membuat sutroh. Sutroh itu pembatas. Jadi untuk membuat sutroh atau pembatas. Nabi SAW sendiri bersabda, la tusallu illa ila sutrotin. Janganlah sholat kecuali menghadap ke sutroh. Jadi Nabi pernah bersabda, janganlah sholat kecuali menghadap ke arah sutroh. Ini penting, sutroh atau pembatas itu, supaya tidak ada orang yang lewat di depan kita, supaya tempat sujudnya tidak diinjak-injak oleh orang lain. Maka perlu adanya sutroh. Karena pada saat melewati itu, di samping ini adalah larangan, itu juga termasuk dosa besar. Dalam hadis disebutkan lebih baik berdiri selama 40 dibandingkan harus melewati di depan orang yang sholat. Nabi mengatakan fal yadfa'hu, hendaknya ditolak. Dalam riwayat yang lain fal yuqatilhu, perangi dia. Kenapa? Fa innahu syaiton, karena dia adalah setan. Jadi kalau ada orang yang melintas, Nabi perintahkan untuk mencegah dengan kuat atau diperangi, karena dia adalah setan. Maka ini hati-hati kalau melintas di depan orang sholat, bisa menjadi setan. Maka Bapak Ibu, ini salah satu tandanya adalah kita tidak boleh melintasi sutroh. Sutroh ini bisa dinding, tembok, tiang, apalagi tas, kursi, meja, orang yang sedang duduk, pindah nanti orangnya. Bisa dijadikan sutroh. Kalau ternyata orangnya pindah,
silahkan maju merapat ke dinding misalnya. Ini bisa merapat ke dinding. Ini adalah sutroh. Sutroh itu idealnya adalah 1 dhira', 1 hasta idealnya. Kenapa? Terlihat. Kalau 1 hasta itu terlihat. Nah Bapak Ibu, sutroh ini adalah wajib bagi imam, tapi tidak bagi makmum. Idza shallal imamu ila sutratin lam yahtajil makmumu ila sutratin ukhra. Jika imam sudah sholat menghadap ke arah sutroh, maka makmum tidak membutuhkan kepada sutroh yang lain. Jadi kalau sholat jamaah, sutrohnya cuma 1 di depan imam, sehingga bolehnya melintas di depan orang yang sedang sholat berjamaah, tapi tidak boleh melintas di depan imamnya, karena sutrohnya hanya ada di depan imam. Maka tidak mengapa kalau pada saat kita batal, kemudian pada saat berjalan melintas di depan orang yang sedang sholat menjadi makmum, karena sutroh hanya milik imam, bukan milik makmum. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan beliau menancapkan tombak, maka Nabi SAW fayusalli ilaiha, salat menghadap ke arah tombak tersebut, wala ya'muru ahadan min khalfihi, dan tidak memerintahkan kepada seorang pun di belakangnya biwat insutratin ukhra, untuk meletakkan sutroh yang lain. Lalu bagaimana dengan melintas tadi? Ada kesaksian dari sahabat Ibnu Abbas. Suatu saat para sahabat sedang sholat di sebuah tanah lapang, dan pada saat itu Rasulullah SAW ketika itu menyaksikan sahabat Ibnu Abbas melintasi sof, sebagian sof. Padahal pada saat itu sahabat Ibnu Abbas membawa seekor keledai, dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bolehnya melintas di depan sof yang di sana sholat berjamaah, orang yang sedang sholat berjamaah. Tetapi di depan imam jelas tidak boleh. Berbeda dengan sholat munfarid atau sholat sendiri, maka sutrohnya mandiri, sutrohnya berdiri sendiri. Maka kalau kita sholat sunnah, maka hendaknya mencari sutroh. Kalau kita sudah di shaf depan, jangan ke belakang. Lagi sholat ba'diyah misalnya, setelah selesai Isya atau zuhur atau sholat Jumat biasanya, idealnya memang di rumah ya sholat sunnah, tapi kita masih melihat bahwa banyak orang yang kalau di rumah godaannya tidak kuat, sehingga tidak bisa melaksanakan sunnah. Begitu punya rencana, punya planning, mau pulang nih, sholat sunnahnya di rumah, tekan ngomah carane ono wae, sehingga tidak bisa sholat sunnah. Boleh tidak sholat sunnah di masjid? Boleh. Kalau sudah di shaf depan, sebaiknya tidak usah mundur ke belakang. Biasanya sudah di shaf depan lalu pindah ke belakang. Nah, padahal di depan sudah ada sutroh, kenapa harus mundur ke belakang? Jadi kalau sudah di depan, kecuali di shaf 2 misalnya, lalu kemudian mau cari shaf lain yang ada sutroh, silahkan. Tapi kalau sudah di shaf pertama, kalau geser ya kanan atau kiri saja, karena sudah ada sutrohnya. Malah aneh kalau sudah ada sutroh kok malah geser menjauh dari sutroh. Kalau ke belakang ada tiang misalnya, lalu merapat ke tiang ya silahkan. Meskipun untuk masjid yang kecil semestinya tidak meletakkan tiang di dalam, karena nanti di bab sholat jamaah itu ada bab sendiri, insya Allah nanti ada pembahasannya. Makruhnya sholat yang shaf tersebut diputus oleh tiang. Jadi kalau mau bikin shaf di depan atau di belakang tiang, masalahnya ini menjadi shafnya sedikit karena kebuang satu shaf. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya untuk membuat pembatas pada saat sholat, terutama sholat menjadi imam, yang kedua sholat sendiri. Nah kalau sudah masbuk, maka itu pembatasnya sendiri-sendiri. Maka boleh bagi orang yang masbuk
Karena softnya cuma 2, 1 sama 2. Pada saat masbuk dia di soft kedua, kemudian dia melanjutkan rakaat, maka sutrohnya otomatis orang yang sedang duduk di depannya. Ternyata orang yang duduk ini zikirnya baru dapat beberapa lalu pergi. Maka yang masbuk ini bisa maju ke depan, merapat ke dinding depan. Ini untuk bisa mendapatkan sutroh agar orang tidak melintas. Kalau mau dilakukan silahkan, dengan catatan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyampaikan, mendakwahkan kepada orang yang ada di sekitar. Ini terkait bab yang berkaitan dengan sutroh. Kemudian wujubu mutaba'atil imam, wajibnya mengikuti imam. Ini sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, yaitu kalau imamnya melakukan gerakan apapun, gerakan yang seperti ruku, sujud, maka wajib untuk mengikuti. Tetapi gerakan yang sifatnya ikhtilaf, maka di sana yang sifatnya tidak nampak, maka di sana tidak wajib. Seperti apakah lututnya dulu atau tangannya dulu, karena di sana ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Maka kita tidak perlu menanyakan ini tadi imam sujudnya tangan dulu atau lutut dulu. Tidak perlu menanyakan itu, karena di sana ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Dalam bacaan juga tidak wajib ikut, karena bacaan imam dan makmum bisa berbeda. Imamnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidak masalah, karena yang diwajibkan mengikuti itu dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Jadi bacaannya tidak harus sama. Gerakan bu gerakan yang terlihat. Kalau gerakan yang tidak terlihat tidak harus dan tidak wajib mengikuti. Contohnya pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud itu ada yang menggerakkan jarinya, ada yang tidak. Maka makmum tidak perlu mengintip, ini imam menggerakkan jarinya apa enggak. Tidak perlu. Jadi yang terlihat saja. Termasuk kemarin sudah kita bahas, kalau kemudian imam sambil duduk, maka makmum juga sambil duduk. Jadi kalau imamnya duduk dari awal baru datang, imamnya duduk, maka makmum semuanya duduk sebagaimana duduknya imam. Imam datang langsung selonjor, makmum selonjor kabeh. Imam datang langsung silo, makmum silo kabeh. Kenapa? Karena perintahnya begitu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam salatnya duduk, maka salatlah kalian sambil duduk, ajma'un, semuanya. Jadi sambil duduk semuanya. Ini hadis Bukhari. Kecuali kemarin masih ingat, ini ada pengulangan. Kecuali imam pada saat memulainya takbiratul ihramnya sambil berdiri. Jika takbiratul ihram sambil berdiri, maka makmumnya berdiri. Meskipun imamnya setelah takbiratul ihram kemudian duduk. Jadi takbiratul ihram berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu makmum semua sudah takbiratul ihram, tiba-tiba imam duduk, maka makmum tidak ikut duduk, sholatnya tetap sambil berdiri. Tetapi jika dari awal selonjor, lalu Allahu Akbar, semuanya selonjor. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan, bagaimana kalau imamnya nggawa kursi? Kan kalau tadi selonjor, makmumnya selonjor kabeh. Kalau silo, makmumnya silo kabeh, nek nggawa kursi. Padahal makmumnya siap kursi mboten? Enggak kan? Maka solusinya imamnya sebelum duduk di kursi, takbiratul ihramnya sambil berdiri. Allahu Akbar. Setelah berdiri, semua makmum yakin sudah takbiratul ihram, baru duduk di kursi. Sehingga makmumnya tetap sholat seperti biasa. Baik, sekarang pembahasannya adalah istikhlaful imam al-ma'muma li'udhrin. Ini bab menunjuk
kepada makmum untuk menjadi imam jika imamnya sedang udzur. Jadi imamnya batal. Bab menunjuk imam pengganti. Tidak selamanya ketika menjadi imam itu mulus-mulus saja. Itu tidak selamanya. Kadang-kadang pada saat sholat itu batal. Kenapa? Bisa jadi muhdas, berhadas. Au tara alahu syai', atau juga tertimpa sesuatu, kejatuhan kotoran tokek di wajah pula misalnya, mambu, maka ini membatalkan sholat karena terkena najis. Terkena najis, sholatnya batal. Demikian pula dalam posisi-posisi tertentu, sebagaimana terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW, imamnya ada yang ditikam, ditusuk pakai belati, sehingga otomatis imamnya roboh. Intinya auna bau syai' lam yastati'il istimrar, tertimpa sesuatu yang dia tidak mampu untuk melanjutkan lagi, untuk melanjutkan sholat. Maka hendaknya bagi imam tersebut mencari penggantinya atau menunjuk penggantinya. Jadi memang ada beberapa cara pada saat imam itu batal. Cara yang pertama adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Ini sahabat Umar bin Khattab pada saat itu ditikam oleh Abu Lu'lu'. Kemudian juga sahabat Ali pada saat itu juga pernah mengalami hal yang sama. Kemudian Muawiyah itu juga mengalami hal yang sama. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan sahabat yang lain tidak mengingkarinya, ini disebut dengan ijma' sahabat. Jadi ketika sesuatu itu terjadi pada masa sahabat dan para sahabat yang lain mengetahuinya, tidak mengingkarinya, maka itu adalah ijma' sahabat atau kesepakatan seluruh sahabat. Kecuali ada sahabat yang protes, itu tidak menjadi ijma'. Jadi ijma' ini adalah maksudnya ijma' sahabat. Jadi ada ijma' ulama, ada ijma' sahabat. Karena dilakukan oleh sahabat Umar dan para sahabat yang lain tidak diketahui ada yang protes tentang masalah ini, maka ini adalah ijma' sahabat. Pada saat itu ketika beliau menjadi imam dan ditikam, maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar? Faqad istakhlafa Umaru radhiyallahu anhu Abdurrahman ibn Auf. Maka pada saat itu sahabat Umar meminta kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf untuk menggantikan dirinya menjadi imam. Caranya bagaimana? Bisa ditepuk, bisa ditarik, diberikan isyarat. Ditepuk boleh, ditarik boleh. Ini artinya kalau imam batal kemudian makmum ada di belakangnya ditepuk, dialah yang ditunjuk untuk menggantikan. Atau dia ditarik, dialah yang ditunjuk untuk menggantikan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau misalnya imamnya karena suatu udzur kemudian terasa mau pingsan, lalu kemudian mau narik tidak mampu, dia boleh dengan kata-kata panggil namanya Ustaz Zaki. Lalu kemudian setelah menyebut kata-kata itu pingsan, nah maka Ustaz Zaki maju karena sudah ditunjuk. Nah, jadi dengan menunjuk penggantinya. Cara yang kedua, tidak menunjuk pengganti, tetapi ditinggalkan begitu saja. Maka hendaknya makmum yang di belakangnya menggantikan. Jadi makmum yang di belakangnya menggantikan, meskipun tidak ditunjuk. Cara yang ketiga, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Muawiyah, itu adalah ketika imam batal dan tidak menunjuk, maka kemudian makmum melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Nah, ini pernah terjadi pada zaman masa sahabat Muawiyah. Ketika beliau pada saat itu tidak menunjuk kepada
seorang pun makmum di belakangnya, kemudian mereka semua melanjutkan sholat secara sendiri-sendiri. Nah, dan ketiga cara ini semuanya boleh. Namun yang paling aman cara sebagaimana yang dikerjakan oleh sahabat Umar bin Khattab maupun yang dikerjakan oleh sahabat Ali, dengan cara menunjuk penggantinya. Jadi penggantinya ditarik atau ditepuk, lalu kemudian maju ke depan menggantikan imam. Nah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang pada saat posisi menggantikan imam ini pun posisinya macam-macam. Ya, kalau pada saat menggantikan posisinya sedang berdiri, ini agak enak nunjuknya. Lah kalau posisinya pas ruku, posisinya pas sujud, posisinya waktu itu sedang duduk di antara dua sujud, apakah boleh bagi imam kalau pada saat sujud kemudian batal, imamnya Allahu Akbar duduk, lalu Allahu Akbar berdiri, lalu baru minta ganti? Jelas tidak boleh, karena statusnya tidak sedang dalam wudu, maka dia sudah batal. Maka kalau memang sudah batal, misalnya batal wudunya, kalau kasus seperti yang bukan batal adalah bukan wudunya, masih bisa dilanjutkan sampai posisi nyaman baru minta ganti. Tetapi kalau yang batal wudunya tidak bisa, saat batal itu juga harus minta ganti kepada orang yang di belakangnya. Karena bisa jadi orang batal itu yang batal wudunya, bisa pula yang batal sholatnya. Kenapa yang batal sholatnya? Kadang-kadang konsentrasinya terpecah, buyar, nafasnya sudah ngos-ngosan, tidak kuat, serasa mau pingsan atau seperti ditikam, kesetrum, bisa jadi. Sehingga yang batal adalah sholatnya. Atau tersengat sesuatu lalu teriak-teriak, bisa jadi. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau ternyata pada saat batal tersebut masih dalam keadaan berdiri, tentu mudah untuk menggantikannya. Tinggal disentuh yang ingin kita sentuh atau ditinggalkan, insya Allah nanti ada yang maju. Lah kalau posisi sedang sujud bagaimana? Caranya sebenarnya sama. Caranya sebenarnya adalah sama. Ketika kita batal, maka kemudian sentuhlah orang yang ada di belakang, lalu orang yang di belakang tadi segera mengucapkan takbir bangkit dari sujud. Kemudian setelah itu melanjutkan gerakan seperti biasa dan maju ke depan. Jadi misalnya bangkit dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, maka bisa ditunjuk untuk menggantikan imam. Pada saat menggantikan dia akan takbir masih di posisinya, di posisi shaf pertama. Jadi tidak perlu pada saat sujud berangkang. Jadi tidak perlu pada saat sujud kemudian dia berangkang atau merangkak ke depan. Jadi satu langkah, dua langkah, tiga langkah begitu sampai di depan kemudian baru takbir, itu tidak perlu. Karena bisa jadi kalau tidak tahu ilmunya, wah ini imamnya batal piye iki, berangkang lalu merangkak ke depan sampai depan kemudian baru Allahu Akbar, itu bisa jadi makmumnya bayangke warna-warna iki mau imamnya iso tekan ngarep kepiye gitu kan. Sehingga malah imamnya bisa jadi ketika sudah digantikan makmumnya pada senyum-senyum simpul atau mungkin malah tertawa. Yang samping pas orang yang menggantikan bisa jadi tertawa. Kenapa om? Pas sujud kok berangkang begitu kan? Apalagi ini di kalangan orang-orang awam. Maka begitu ditepuk diminta untuk ganti, takbir Allahu Akbar, bangkit menuju ke rakaat ketiga dalam posisi berdiri, baru kemudian maju ke depan. Jadi tidak perlu pada saat sujud kemudian merangkak. Jadi masih bisa digantikan meskipun posisinya ada di shaf pertama. Itu diantara cara-cara yang memungkinkan bagi makmum untuk menggantikan imam. Kemudian pula dalam kasus seperti yang terjadi pada
sahabat Umar seperti ditikam atau seperti pingsan atau terkena serangan jantung atau yang lainnya, maka hendaknya orang yang ada di kanan kirinya fardu kifayah untuk membatalkan. Jadi fardu kifayah untuk membatalkan, untuk menolong imam yang jatuh. Jangan dibiarkan sholatnya isi rodo suwe, masih rakaat pertama terjatuh yang memungkinkan dapat pertolongan, dibiarkan, jangan. Tapi fardu kifayah orang yang terdekat untuk membatalkan, dan jangan membatalkan semua. Sebagaimana fi'liyah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara-cara bagi kita ketika kita menjadi imam kemudian batal. Maka penting pula bagi imam dan juga wakilnya, kalau di satu kepengurusan masjid itu biasanya ada imam, ada wakilnya, hendaknya posisinya ada di belakang imam yang siap untuk ditunjuk menggantikan. Karena kadang-kadang imam juga bingung, ini mau nunjuk siapa ini, tidak ada yang dikenal, asal tunjuk alih-alih bisa keliru. Pernah ada satu kasus terjadi. Jadi suatu saat di masjid ini kosong karena semua pengurus masjid pergi ke luar kota. Jadi semua pengurus masjid pergi ke luar kota. Lalu kemudian muadzinnya tersisa. Muadzinnya adzan. Masjid ini letaknya di tempat yang dekat tempat wisata. Jadi kemudian muadzinnya ini sudah adzan. Setelah adzan kemudian dia qomat. Imam yang biasanya tidak ada. Orang-orang di situ orang asing semua, tidak kenal dia. Akhirnya maju ngimami sendiri. Setelah ngimami sendiri, rakaat pertama lancar, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Begitu masuk rakaat kedua, baca Al-Fatihah, lalu diam agak lama. Karena ini biasanya muadzin tidak pernah imam. Setelah diam agak lama, dia bertanya, kulhu malih angsal mboten. Ini sungguh-sungguh terjadi. Jamaahnya mengatakan angsal. Akhirnya diulang sholatnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, maka memang perlu disiapkan. Ini sebagai takmir masjid, pengurus masjid, itu pelayanan kepada umat, disiapkan imam dan juga disiapkan penggantinya jika imam batal, supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam tadi. Jadi itu sebenarnya sebuah kekeliruan, tetapi kadang-kadang malah menjadi lelucon. Padahal itu betul-betul keliru, betul-betul tidak paham. Karena apalannya kulhu lancar, begitu sudah rakaat kedua apalannya apa meneh. Akhirnya baca lagi. Mau baca lagi khawatir sah apa enggak, tanya dulu. Padahal itu termasuk kalam, berbicara di dalam sholat. Maka berbicara di dalam sholat termasuk pembatal sholat. Sak masjid batal kabeh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, jadi silahkan untuk menunjuk imam. Kalau tidak ditunjuk, ditinggalkan saja, lalu ada yang maju, atau ditinggalkan kemudian sholat sendiri, karena pernah terjadi pada zaman Muawiyah. Takhfiful imam, hendaknya imam meringankan sholat. Jadi anjuran bagi imam pada saat sholat itu meringankan sholat. Yustahabbu lil imam ayyutila fi sholah. Dianjurkan bagi imam untuk memperpanjang sholat di dalam rakaat yang pertama. Idza kana yarju, jika dia mengharap ayudrikaha man takhallafa minal jamaah, jika mengharap orang yang terlambat untuk bisa mendapatkan rakaat. Jadi silahkan kalau masih mendengar suara air bagi imam, itu boleh sholatnya dipanjangkan. Masih mendengar suara langkah kaki, sholatnya dipanjangkan. Karena yang imam ini hafalan Qur'annya banyak, Ustadz Zaki misalnya baca surat Al-Baqarah, sedianya mau baca 5 ayat, tetapi masih mendengar suara wudu, ditambahlah jadi 7 ayat.
walahum adzabun adzim. Krungu starter motor lagi dipateni, tambahi lagi. Nah, khawatir nanti telat, nanti itu ada beberapa orang masih mendengar. Nah, kemudian sampai ayat ke-10. Sampai ayat ke-10 masih mendengar lagi. Panjangkan lagi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau memang imamnya punya kapasitas untuk itu dan punya niat agar tidak ada makmum yang terlambat, boleh, asal tidak keterlaluan. Jadi kalau kemudian dipanjangkan terus orang entek-entek, ini keterlaluan ini. Karena nanti akan memberatkan bagi kaum sepuh, orang tua, perempuan. Karena Nabi mengatakan fa inna fihimud dhaif was-saqim wal kabir. Di sana ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Jangan sampai memberatkan orang lemah, orang yang sedang sakit, orang yang sudah tua. Ini jangan sampai kemudian memberatkan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, untuk rakaat pertama tadi dibolehkan selama memang masih dalam batas kewajaran untuk menunggu jamaah agar dia tidak ketinggalan. Saya juga pernah suatu saat ngimami, tapi suratnya alhamdulillah bukan surat Al-Baqarah, jadi tidak panjang. Sudah punya keinginan untuk rukuk, tiba-tiba mendengar suara air dan suara gaduh. Baca surah An-Nazi'at waktu itu yang saya ingat. Sudah faidahum bisahirah. Sudah berhenti di situ. Agak sejenak mau takbir, kok mendengar suara gaduh di tempat wudu. Saya lanjutkan. Ternyata gaduhnya sampai selesai. Ya alhamdulillah, jadi An-Nazi'at sampai selesai. Dan alhamdulillah karena jamaahnya muda-muda tidak masalah. Tapi kalau jamaahnya kaum sepuh, orang tua, perlu dihindari. Kemudian rakaat yang kedua itu lebih pendek dari rakaat yang pertama. Maka pesan Nabi, idza shalla ahadukum binnas, kalau kalian mengimami orang-orang, falyukhaffif, hendaknya ringankan salat. Jadi perintah Nabi, kalau kita mengimami maka ringankan salat. Jadi tidak diperpanjang. Termasuk fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara tangisan bayi, maka beliau akan memperpendek salatnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memperpendek salatnya. Disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, anjuran bagi kita ketika kita sedang menjadi imam lalu mendengar suara tangisan bayi, maka hendaknya diperpendek. Jadi sedianya kita mau baca surah agak panjang, tapi karena mendengar suara tangisan bayi, maka segera diperpendek atau diperringan sholatnya, agar tidak mengganggu kekhusyukan para jamaah. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sholat untuk dirinya sendiri, maka silahkan diperpanjang semaunya, sesukanya. Jadi kalau sholat sendiri silahkan diperpanjang sesukanya. Ini tidak masalah, khususnya ini dalam sholat-sholat sunnah, silahkan diperpanjang sesukanya. Atau makmumnya adalah orang-orang yang kuat, anak-anak muda, itu bisa diperpanjang. Ada contoh dari Nabi sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah, ada sahabat yang lain seperti sahabat Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat muda lain yang menceritakan kepada kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah sholat lail. Lalu sahabat ini gabung. Pada saat bergabung bersama Rasulullah, surat yang dibaca surat Al-Baqarah. Ketika hampir selesai surat Al-Baqarah, maka sahabat yang menjadi makmum mulai bergumam di dalam hati, sebentar lagi Rasulullah ruku'. Ternyata Rasul ruku' mboten? Enggak. Padahal sudah selesai surat Al-Baqarah. Rasul belum ruku'. Ini sholat sunnah, jamaahnya kaum muda. Kalau bukan sholat sunnah, jamaahnya bukan orang muda, Rasul tidak sepanjang ini. Ternyata kemudian Rasul tambah lagi surat apa? Bukan Ali Imran, Rasul tambah surat An-Nisa. Jadi Rasul kemudian tambah surat An-Nisa.
Kalau sesuai urutan dalam Al-Quran, setelah Al-Baqarah itu Al-Imran, tapi ternyata Rasul nambahnya surat An-Nisa. Begitu sampai ayat hampir akhir, sahabat ini bergumam lagi dalam hati, sebentar lagi Rasul ruku. Ruku napa mboten? Mboten. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tambah lagi satu surat, yaitu surat Al-Imran. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sholat sunnah yang jamaahnya kaum muda itu boleh sholatnya panjang, seperti Al-Baqarah ditambah An-Nisa ditambah Al-Imran. Itu praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kategorinya adalah pemuda di zaman Rasulullah. Kalau pemuda zaman kita saya tidak tahu masih sanggupkah untuk bertahan. Nah, jadi kalau generasi muda milenial ya istilahnya, saya tidak ngerti, tidak paham tentang masalah itu kira-kira kuat apa enggak. Nah Bapak Ibu, hikmah lain, sebenarnya ada hikmah lain yang ingin kita sampaikan dari cerita ini, bahwa bolehnya bagi imam dalam membaca surat tidak harus berurutan. Nah, jadi itu yang hendak kita sampaikan. Silahkan di peringan ketika menjadi imam, dan boleh dalam membaca surat tidak harus berurutan. Faktanya apa? Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Al-Imran. Depan, kemudian belakang, kemudian tengah. Susunannya tidak beraturan, maka boleh. Maka imam tidak perlu berpikir iki nek aku ngimami kudu saka juz ngisor tekan juz dhuwur, dari juz bawah lalu juz atas, dari surat depan lalu surat belakang, tidak harus. Demikian pula tidak harus dari belakang lalu depan, tidak harus. Prinsipnya adalah faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi prinsipnya adalah bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran, tidak mengharuskan suratnya urut. Ngimami An-Nas karena ini pendek-pendek, jamaahnya kaum sepuh ya. Lalu kemudian setelah itu karena mau membaca 3 surat, lalu baca Al-Ikhlas, setelah itu baca Al-Falaq, nah boleh, atau Al-Kausar, tidak harus urut. Jadi faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini anjuran bagi kita untuk meringankan sholat. Kalau sendiri silahkan panjang, bahkan sepanjang yang dikerjakan oleh Rasulullah boleh, selama mampu, kuat, bisa, dan tidak memberatkan. Ini untuk sendiri ya, atau jamaahnya anak muda, tidak masalah. Karahiyatu imamati man takrahuhul jamaah, makruhnya imam yang dibenci jamaah. Jadi makruhnya imam yang dibenci jamaah. Ini pembahasan mengenai bab ini. Kalau jamaah yang benci ini sedikit, hanya beberapa, fala ba'sa bihi. Tapi kalau yang benci ini separuh atau mayoritas, maka ini makruh. Dibenci yang bagaimana maksudnya? Yang dibenci karena suatu sifat tercela, dibenci secara karena suatu perbuatan yang tercela, sehingga itu memenuhi kriteria syar'i kalau kemudian dia dibenci. Kalau dibenci karena konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak masuk dalam hitungan. Jadi kalau misalnya dibenci karena dia sebagai seorang imam yang menegakkan tauhid, sementara jamaahnya masih suka dengan kesyirikan, lalu dia dibenci, maka tidak masuk hitungan. Atau seorang imam yang ini menegakkan sunnah, sementara jamaahnya masih suka dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, maka ini tidak masuk hitungan. Jadi ini yang dimaksud adalah yang imam tersebut dibenci karena suatu perbuatan tercela secara syar'i. Tercela secara syar'i itu bagaimana? Maksudnya secara syariat itu perbuatan tercela.
Lalu kemudian dia dibenci oleh masyarakat. Dikenal ngelapke duit rundo. Jamaah ndak suka. Atau terkenal pemarah. Kemudian jamaah tidak suka. Maka pemarah ini tercela secara tuntunan agama. Maka makruh untuk menjadi imam. Tapi kalau dibenci karena dia seorang yang ingin menegakkan sunnah, ingin menegakkan tauhid, maka itu tidak masuk dalam hitungan. Jadi harus dilihat dibencinya karena apa. Yukrahu, dimakruhkan atau dibenci bagi orang yang mengimami masyarakat hum lahu karihun, sementara masyarakat tersebut tidak suka. Idza kanat, apabila karahatuhum lahu bisababin tiniyin, dengan sebab yang memang itu secara agama tercela, maka itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, maksud saya tadi gini ya, kalau dengan sebab secara agama dia tercela, maka ini masuk kebencian yang dibolehkan atau yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi kalau dia dicela karena menegakkan ibadah, menegakkan agama, maka bukan. Jadi bisa dipahami ya maksudnya. Dibenci karena tadi saya sampaikan terkenal pemarah, dibenci karena terkenal kejam sama keluarga atau korup dan seterusnya, maka ini makruh. Nabi bersabda, salah satun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak akan diangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepala mereka. Jadi sholat kita ini akan diangkat ke langit. Tetapi ada orang yang sholatnya tidak diangkat meskipun hanya 1 jengkal. Siapa mereka? Rajulun, orang yang dia menjadi imam kepada suatu kaum, qauman wahum lahu karihun, sementara masyarakat atau makmumnya itu tidak suka. Jadi kalau ada imam sementara masyarakat atau makmumnya itu tidak suka, maka sholatnya tidak akan diangkat meskipun hanya sejengkal. Ini bagian yang pertama. Lalu siapa lagi yang sama-sama tidak diangkat? Nah, ini pembahasannya menyangkut masalah ibu-ibu. Wa mar'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Perempuan di malam hari yang suaminya murka kepadanya. Bisa dipahami ya maksudnya. Jadi suaminya marah dengan istrinya karena suatu hal. Opo yilin jelas nopi. Sudah paham ya? Jadi maka kalau kemudian istrinya ini dimarahi oleh suaminya, padahal di situ Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, suaminya jelas ada di sampingnya, tetapi istrinya kemudian membuat suaminya marah, maka istrinya ini kalau sholatnya tidak diangkat meskipun hanya sejengkal. Maka ini bagi ibu-ibu bagaimana caranya membuat suami tidak marah. Pripun ibu ini solusinya biar suami tidak marah? Karena kalau suami marah, sholatnya tidak diangkat meskipun hanya sejengkal. Maka hati-hati membuat suami marah di malam hari. Lah kalau siang kalau sebabnya sama ya podo. Jadi tapi undang-undangnya malah suaminya bisa dipenjarakan. Oh ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, itu di luar kapasitas saya. Itu di luar kapasitas saya untuk membahas itu. Nah, jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di sini saya hanya menyampaikan bahwa seorang istri tidak boleh membuat suaminya marah di malam hari. Nah,
Nah, kalau siang kalau sebabnya sama ya tidak boleh sama. Nah, jadi meskipun malam ataupun siang. Kenapa? Ya dimurkai oleh Allah sampai-sampai sholatnya tidak terangkat meskipun hanya 1 jengkal. Nah, bagian akhir dan ini juga merupakan penutup kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, yaitu bagian akhir orang yang sholatnya tidak akan diangkat itu adalah 2 orang yang saling bermusuhan atau masih punya dendam di dalam dada kita. Maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman tidak sepantasnya menyimpan dendam, bermusuhan, bertikai kepada saudara sesama muslim. Kalau kita sholat mbok yo semeleh, nah, wes sholat kok isi menyimpan dendam, masih marahan. Nah, maka ini bagaimana apapun caranya untuk bisa legowo dan memaafkan. Karena sifat orang yang beriman bertakwa disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas, yang bisa menahan amarah dan mau memaafkan orang lain. Sehingga di bagian bab ini makruhnya imam yang dibenci oleh makmumnya ternyata dapat bonus tambahan, termasuk pula dimurkai oleh Allah. Sholatnya tidak diangkat selain imam yang tidak disukai adalah perempuan yang membuat marah suaminya karena suatu hal. Kemudian yang berikutnya adalah ketika 2 orang saling bermusuhan atau menyimpan dendam. Bila taufik wal hidayah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.